Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita kembali mempelajari bagaimana cara membaca hasil pengukuran berbagai jenis alat ukur. Namun kali ini kita akan pelajari bagaimana cara membaca hasil pengukuran khusus jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ini adalah hasil pengukuran dari jangka sorong. Jadi kalau hasil pengukuran jangka sorong biasanya dibuat gambarnya seperti ini. Ya, berapakah hasil pengukuran pada gambar berikut ini? Ya, untuk menentukan hasil pengukuran ini, kita harus menentukan dulu dua skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Untuk menentukan skala utama, kita perhatikan ini skala utama adalah yang bagian atas ini. Ya, ini skala utamanya. Ya, untuk menentukan berapa nilainya, berapa nilai skala utama, kita perhatikan nilai yang di atas ini sampai ke angka 0 ini. Sampai berapa dia? Kalau kita perhatikan ini ada 2, ini 3, berarti dia sampai di sini. Sampai di sini nilai skala utamanya. Berarti ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. 2,7 lebih, tidak sampai 2,8. Jadi kita pakai 2,7. Makanya skala utamanya di sini 2,7 cm. Kemudian setelah dapat skala utama, kita menentukan skala nonius. Perhatikan garis-garis yang di bawah ini adalah untuk nilai skala noniusnya. Ya, perhatikan di antara garis ini ada beberapa garis di sini yang berimpit dengan garis yang di atas ini. Kita perhatikan garis 0 tidak, garis ini tidak, garis ini tidak, ini tidak. Jadi yang berimpit adalah garis yang ini. Ini berimpit. Ya. Kalau ini angka 5, ini angka 10, berarti ini kita pastikan adalah angka 6. Ya, maka nilai skala noniusnya adalah angka yang berimpit ini, yaitu 6, dikalikan dengan ketelitian alat, yaitu 0,01. 6 dikali 0,01 hasilnya 0,06. Kemudian berapakah hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya dapat ditentukan dengan menjumlahkan nilai skala utama dengan nilai skala nonius. Skala utamanya tadi 2,7, jumlahkan, ini dia. Dan skala noniusnya tadi 0,06. Sehingga hasilnya adalah 2,7 ditambah 0,06 sama dengan 2,76 cm. Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Ya, kita perhatikan ini contoh yang kedua dalam penentuan hasil pembacaan pada jangka sorong. Kita perhatikan tadi skala utama adalah ditentukan sampai angka 0 ini. Angka berapa dia yang di atas ini? Ya, angka berapa? Di sini ada angka 7, di sini ada angka 8, berarti sebelah sini pasti ada angka 6. Ya, berarti 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Berarti ini adalah 8. Berarti ini pasti 6,8. Makanya skala utamanya adalah 6,8 cm. Selanjutnya skala nonius, kita lihat garis berikutnya yang berimpit. Di sini sudah diketahui yang berimpit ini. Ya, berimpit artinya lurus dia ke atas. Ini angka 5, ini angka 10. Berarti ini pasti 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini pasti angka 6. Makanya skala noniusnya adalah 6 dikali ketelitian alat 0,01. Hasilnya 0,06. Sehingga diperoleh hasil pengukurannya adalah nilai skala utama ditambah nilai skala nonius. Skala utama tadi 6,8, ini dia. Skala nonius 0,06. Jadi hasilnya adalah 6,8 ditambah 0,06 sama dengan 6,86 cm. Jadi hasil pengukuran dari pembacaan jangka sorong ini adalah 6,86 cm. Ya, itu ada dua contoh untuk jangka sorong. Selanjutnya, perhatikan pembacaan hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Ini contoh yang pertama.
Sama seperti jangka sorong, kita harus menentukan dua skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Ya, untuk menentukan skala utama, kita perhatikan ini adalah untuk si skala utamanya, ini nanti skala utamanya, bagian yang ini adalah skala noniusnya. Ya, ini skala nonius. Jadi cara membaca skala utama yang pertama adalah perhatikan garis ini ke angka berapa dia paling dekat. Ya, ke angka berapa dia paling dekat? Kalau kita perhatikan ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dia paling dekat ke angka 4. Berarti skala utamanya adalah 4,0 mm. Kalau di jangka sorong tadi kita pakai satuan cm, maka pada mikrometer sekrup kita pakai satuan milimeter. Kemudian untuk skala nonius. Skala nonius, perhatikan ini garis panjang ini sampai berapa dia berimpit. Dia berimpit di sini yaitu di angka 30. Berarti skala noniusnya adalah 30 dikali ketelitian alat yaitu 0,01. Ya. Jadi 30 dikali 0,01 sama dengan 0,30. Inilah nilai skala noniusnya. Hasilnya sama seperti jangka sorong, yaitu skala utama atau nilai skala utama ditambah nilai skala nonius. Skala utama tadi 4, skala noniusnya 0,30, sehingga nilainya adalah 4 tambah 0,30, hasilnya 4,30 mm. Ya, jadi gambar ini, hasil pengukuran dari gambar itu adalah 4,30 mm. Ya, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Untuk contoh kedua untuk mikrometer sekrup. Perhatikan di sini. Tadi untuk menentukan nilai skala utama, perhatikan nilai ini skala utamanya 0, 1, 2, 3, 4. Tapi yang paling dekat adalah garis yang bawah ini. Berarti ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Jadi 4,5 ini paling dekat ke garis ini. Berarti nilai skala utamanya adalah 4,5 mm. Kemudian nilai skala noniusnya, kita perhatikan garis ini, lurus dia ke sini. Ini angka 45, berarti ini angka 46. Makanya skala utamanya adalah 46 dikali 0,01. 0,01 ini adalah ketelitian alat, sama dengan 0,46 mm. Ya, sehingga hasil pengukuran pada mikrometer tersebut yang di atas ini adalah nilai skala utama ditambah nilai skala nonius sama dengan 4,5 ditambah 0,46, hasilnya adalah 4,96 mm. Ya, gimana? Sudah paham? Ya, untuk lebih memahami, di sini saya berikan ada 4 buah soal cara membaca hasil pengukuran. Ini yang nomor 1, yang nomor 2 ini adalah jangka sorong, 3 dan 4 ini adalah mikrometer sekrup. Ya, untuk semakin memperdalam pemahaman kalian tentang cara membaca, coba dikerjakan dulu latihan yang 4 soal ini. Ya, saya kira ini penjelasan yang bisa Bapak berikan. Terima kasih.